Grita. Kemarin kau kan sudah belajar tentang filsuf dong. Terus menurut Kak Grita tertarik dengan pemikiran filsuf siapa? Kalau menurut Beta tertarik sekali dengan pemikiran dari filsuf yang bernama Thales. Oh, menarik, Beta suka. Tapi coba Kak Grita jelaskan, Kak Grita tertarik di bagian mana? Beta tertarik dengan pemikiran Thales karena Thales itu mengemukakan pemikirannya itu berdasarkan realita kehidupan manusia, bukan berdasarkan pada mitos yang ada. Nah, Thales itu adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat adalah seorang pemikir yang dimana dua orang yang berfilsafat dan mengemukakan filsafatnya itu berdasarkan pada pengetahuan, penyelidikan, dan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, baik itu sebabnya, asalnya, dan hukumnya yang terjadi. Nah, dua teori yang mendasari alam dan pemikiran atau suatu kegiatan itu yang dinamakan dengan ilmu yang bersifat logika, estetika, metafisika, dan epistemologi yang berarti 4 filsafat. Nah, Thales ini dia sangat menarik loh. Thales ini dilahirkan di kota Miletus pada tahun 625 sebelum Masehi yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi atau kondisi tempat di mana Thales dilahirkan itu merupakan suatu tempat yang sangat makmur sehingga membuat satu kemungkinan yang terjadi bagi orang-orang yang tinggal di sana yang mana tempat itu sangat sepi dan mereka mengisi kekosongan itu dengan mereka merenungkan dan pemikiran-pemikiran yang banyak yang timbul itu terjadi pada saat itu. Nah, makanya kenapa Thales itu ada yang lebih unik dari Thales loh. Thales merupakan tokoh filsuf pertama yang mengemukakan pemikirannya. Alasan mengapa Thales disebut sebagai filsuf pertama karena pemikiran Thales itu dianggap sebagai suatu kegiatan yang berfilsafat pertama yang disebut sebagai Bapa Filsafat karena Thales berusaha untuk mencoba menjelaskan dunia dan segala-gala yang terada di dalamnya tanpa berdasarkan pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Nah, sebelum munculnya Thales sebagai seorang filsuf, pemikir Yunani yang dipenuhi dengan cara berpikir yang berfilsafat mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu, pemikiran Thales sendiri dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena Thales berusaha mencoba untuk menjelaskan sesuatu tanpa berpatokan pada mitos-mitos yang terjadi, melainkan berpatokan pada cara berpikir manusia dan juga rasio manusia. Nah, Thales juga adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudagar adalah seorang yang memperdagangkan suatu barang yang dalam jumlah yang sangat besar dan makanya disebut sebagai pedagang yang besar. Penemuan Thales dalam matematika yang menggunakan geometri untuk memecahkan masalah seperti menghitung ketinggian dari suatu piramida di Mesir dan jarak kapal dari pantai sehingga membuat dia sebagai matematikawan sejati pertama. Nah, Thales juga seorang pertama yang mempelajari tentang listrik yang sekarang kita menggunakannya itu sehari-hari. Namun, tulisan Thales dalam bidang astronomi lebih dikenal daripada karyanya dalam bidang geometri. Thales juga pernah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari. Tahu tanggal berapa? Tidak kan? Tanggal 28 Mei tahun 585 sebelum Masehi. Nah, kita semua kan pasti sudah pernah belajar tentang matematika. Nah, beberapa rumusan di dalam matematika itu merupakan pemikiran dari Thales loh. Nah, Thales berhasil membuktikan beberapa gagasan matematika yang menarik. Seperti yang pertama itu lingkaran yang terbagi oleh diameternya. Yang kedua, sudut pada segitiga sama kaki itu sama. Yang ketiga, jika ada dua garis lurus yang saling memotong, maka sudut yang berlawanan adalah sama besar. Yang keempat,
Jika ada dua segitiga memiliki dua sudut dan satu sisi yang sama, maka kedua segitiga tersebut identik. Kak Grita, tadi kan Kak Grita sudah jelaskan tentang penemuan Thales tentang matematika. Sekarang apa sih dasar pemikiran Thales itu? Kak Ingat tahu air? Tahu. Air penting atau tidak? Penting sih. Tanpa air, segala sesuatu kan pasti tidak akan tersedia. Yes. Makan kan pasti butuh air. Yeah. Minum kan butuh air. Segala sesuatu butuh air. Nah, itu dia kenapa pemikiran dari Thales mengatakan bahwa air itu adalah dasar segala sesuatu. Nah, air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta ini. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab di luar dirinya, air mampu tampil dengan segala bentuk yang bersifat mantap dan tak terbinasakan. Argumentasi dari Thales sendiri terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk seperti padat, cair, dan juga gas. Nah, tanpa menjadi berkurang sedikit pun. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang suatu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pandangan Thales tentang jiwa. Nah, Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya ini memiliki jiwa. Nah, jiwa tidak hanya ada di benda hidup, tetapi juga di benda mati. Teori Thales tentang materi yang bersifat jiwa ini disebut dengan holoseisme, yang dimana argumentasi daripada Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena mampu menggerakkan besi. Nah, pandangan yang berikut adalah pandangan tentang politik. Berdasarkan catatan Herodotus yang merupakan bapa dari sejarah, karena ia adalah seorang sejarawan pertama yang diakui mengumpulkan bahan-bahannya secara sistematis untuk menguji akurasinya sampai dengan batas tertentu dan menyusunnya dalam bentuk narasi yang terstruktur dan juga secara jelas. Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang di Ionia yang sedang terancam oleh serangkaian kerajaan di Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, Thales juga menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi bersama di kota Theos yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Di dalam sistem tersebut, kota-kota lain di Ionia dapat dianggap seperti distrik dari keseluruhan sistem pemerintahan di Ionia. Dengan demikian, Ionia telah menjadi sebuah polis yang bersatu dan tersentralisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polis adalah surat perjanjian antara orang yang ikut asuransi dan maskapai asuransi. Ionia adalah daerah kuno di pesisir tengah Anatolia di Turki. Daerah ini meliputi wilayah paling utara Liga Iona milik para pemukiman Yunani. Ionia terdiri dari banyak negara kota. Nama Iona berasal dari nama suku Iona yang banyak menempati pesisir dan pulau di Laut Egea. Oh, jadi begitu ceritanya. Iya. Kalau Kak Ingat sendiri suka filsuf apa? Kalau beta suka filsuf Socrates. Socrates? Ya. Apa yang membuat Kak Ingat tertarik sekali dengan pemikiran dari Socrates? Oke Kak Greta, jadi segala sesuatu tentang Socrates itu membuat beta tertarik, dan oleh karena itu mari kita berkenalan dengan sosok Socrates ini. Nah, Socrates ia adalah seorang filsuf Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ia lahir sekitar tahun 469 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang pemahat patung yang bernama Sophronikos, dan ibunya adalah seorang bidan yang bernama Nipainarete.
Penerete. Sokrates merupakan orang yang paling bijaksana di Athena. Ia tidak pernah meninggalkan karya tulisannya. Namun, 3 sumber utama mengenai Sokrates dapat kita peroleh dari naskah Aristofanes, Xenophon, dan Plato. Nah, ketika ia berjalan di sekitar Athena atau berjalan ke pasar dan bertemu dengan seseorang, ia akan bertanya kepada orang tersebut. Ia tidak pernah berpikir apakah orang tersebut mau berbicara dengannya atau tidak, sehingga ia diberi julukan sebagai lalat pengganggu. Bagi Sokrates, kehidupan yang tak diuji tak layak untuk dijalani manusia. Dan Beta setuju dengan pendapat Sokrates ini, bahwa kehidupan itu harus diuji, karena dengan diuji, kita dapat mengetahui kualitas kehidupan kita sendiri. Selain itu, tadi sempat berkatakan bahwa Sokrates akan bertanya kepada siapa saja yang ia temui. Nah, pertanyaan yang sering dia ajukan seperti keberanian, cinta, kehormatan, dan keadaan jiwa mereka secara umum. Dengan menggunakan metode dialog, dia artinya melintas atau menyeberangi, dan logos artinya kata atau nalar. Karena baginya dialog harus menelanjangi jiwa dan berefleksi agar orang menjadi sadar akan hidupnya. Selain itu, menurut Sokrates, setiap orang memiliki basis-basis pengetahuan. Namun persoalannya ialah tidak semua orang mampu mencapai dan mengomunikasikan pengetahuan tertentu kepada orang lain. Nah, ini kadang sering terjadi pada seseorang. Selain membantu orang untuk mengenali apa yang baik, nyata, dan benar untuk diri sendiri, Sokrates juga mencoba membuat revolusi atas sistem yang tidak baik untuk masyarakat Athena, baik dalam bidang bernegara dan moral keagamaan bernegara. Sokrates mengkritik praksis demokrasi yang terjadi di Athena. Kalau moral, Sokrates tidak percaya terhadap dewa orang Athena, karena baginya dewa tidak berbohong dan melakukan hal jahat lainnya. Namun, dewa Olympus suka terhadap pertengkaran dan pendendam. Yang paling penting dalam peninggalan pemikiran Sokrates ada pada cara dia berfilsafat dengan mengajar suatu definisi absolut atas suatu permasalahan melalui suatu dialektika sebagai pembuka jalan bagi filsuf selanjutnya. Selain itu, metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Ehlenkos yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Sehingga ia juga dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Namun, pengajaran-pengajaran Sokrates ini dianggap merusak moral anak muda di Athena. Sehingga penyair dari Miletus menyusun dokumen yang berisi tuduhan bahwa Sokrates telah melakukan kejahatan besar ketidaksopanan atau asebaia, sebuah kegagalan untuk menunjukkan kesalehan terhadap para dewa Athena. Maka, Sokrates pantas untuk diseret ke pengadilan dan menerima hukuman. Dan pada tahun 399 sebelum Masehi, filsuf Sokrates diadili di hadapan juri Athena dengan tuduhan makar atau mengajarkan anak muda dengan gagasan pemikirannya. Ia dihadapkan pada 500 juri dengan keputusan 280 menyatakan Sokrates bersalah dan 220 menyatakan bahwa Sokrates tidak bersalah. Sehingga Sokrates harus menerima konsekuensinya, yaitu meminum racun. Dalam kesadaran Barat, pengadilan dan kematian Sokrates ini memiliki tempat yang sama pentingnya dengan kematian Isa Al-Masih, kematian Yesus Kristus.
Demikian pembahasan mengenai filsuf Sokrates. Walaupun ia sudah tiada, namun Sokrates akan selalu hidup di setiap zaman. Plato adalah seorang filsuf dari matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif secara filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis filosofikal Dialogues dan pendiri dari Akademi Piatonik di Athena, sekolah tinggi tingkat pertama di dunia barat. Sumbangsi Plato yang terpenting adalah pandangannya mengenai ide. Ide adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide adalah citra pokok dari perdana, dari realitas, non-material, abadi, dan tidak berubah. Intisari pemikiran filsafat Plato adalah pendapatnya tentang ide. Konsep atau pengertian pendapat orang-orang. Berlakunya ide itu tidak bergantung kepada pandangan dan pendapat orang banyak. Menurut pemikiran Plato, jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu nous atau akal, thumos atau semangat, epitomia atau nafsu. Karena pengaruh nafsu, jiwa manusia terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu tersebut. Lalu, Demokritos sekitar tahun 460 sampai 370 mengajarkan bahwa manusia adalah materi. Plato pernah mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu yang berusaha untuk mencapai kebenaran yang murni. Seorang filsuf Prancis, Ron Descartes, mengatakan bahwa filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan yang bidang pembahasannya adalah tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Hanya pengetahuan yang sanggup mengembalikan manusia ke dunia ide untuk mengenal kembali dengan sebaik mungkin apa yang dulu pernah diketahui dengan sempurna. Itu pada Rapar tahun 1991-97. Merupakan perpanjang sistem dari sebuah keluarga. Dunia ide hanya dapat dijangkau menggunakan akal dan bukan indera. Menurut Plato, dunia ide adalah asal-usul segala sesuatu. Yang ada di sana adalah bentuk paling sempurna dari benda-benda yang ada di dunia indramawi. Plato percaya bahwa dunia pertama, kebaikan adalah kondisi kebenaran, adalah Tuhan, begitu pula dengan langit. Satu kebaikan adalah prinsip segala sesuatu, bintang, bumi, jiwa, dan semua ketuhanan satu uait yang ada maupun yang tidak ada. Menurut Plato, sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Pemikiran Plato tentang keutuhan adalah upaya untuk mereformasi konsep ketuhanan yang terdapat pada masyarakat Yuna masyarakat. Filsafat ketuhanan menurut Plato ini, penulis jelaskan dengan memperhatikan dimensi metafisika, epistemologi, dan etika. Menurut Plato, keadilan adalah di luar suatu kemampuan manusia biasa, yang mana suatu keadilan tersebut hanya ada di dalam sebuah hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli. Keadilan prosedural, keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Apa kata Plato tentang cinta? Cinta adalah sakit jiwa yang membahayakan. Teori bentuk atau teori ide adalah pendapat Plato bahwa bentuk-bentuk non-fisik atau tapi substansial atau ide merupakan realitas paling akurat. Ketika digunakan dalam konsep ini, kata bentuk atau ide sering ditulis atau dicetak miring. Manusia, akal, dan berpikir ialah suatu kesatuan dari konsep manusia. Manusia adalah konsep
manusia secara keseluruhan yang mencakup jiwa, raga, akal, berpikir. Dan akal merupakan pusat yang mengendalikan kedua bagian tersebut.